Semangat pagi, puji Tuhan, haleluya. Apa kabar saudara-saudari yang diberkati Tuhan? Pastinya sehat, amin. Kita semua pada saat pagi hari ini, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan tertanam dalam kehidupan kami, menjadi buah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Bahkan berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu, supaya firman disampaikan boleh memberkati setiap orang yang melihat dan menonton tayangan renungan pagi ini. Bahkan juga kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, mengambil alih hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan dengan tema firman Tuhan, yaitu kelemah lembutan, dengan subtema sikap yang lemah lembut. Kalau kita mau melihat kata lemah lembut terlebih dahulu, itu dalam bahasa Yunaninya prautes. Di mana sih ayatnya? Mari kita buka ayatnya di Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dikatakan begini: berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Prautes, turunan kata dari prautes itu adalah praus. Praus itu memiliki pengertian kuda yang tenang, kuda yang sudah terlatih. Artinya orang yang memiliki kelemah lembutan adalah orang yang sudah terlatih. Berarti kalau sudah terlatih itu dia melakukan hal itu secara terus menerus. Ada step by step yang akan dilakukannya. Sehingga kelemah lembutan itu ada dalam kehidupan seseorang tersebut. Contoh tadi dikatakan kuda yang tenang. Jadi sikap kelemah lembutan yang pertama yaitu tenang. Di mana ayatnya? Mari kita buka ayatnya dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Dikatakan begini firman Tuhan: jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Haleluya, sampai di situ. Kegeraman. Ketika kita mengatakan sesuatu yang memiliki dasar yang lemah lembut, orang yang mendengar, orang yang melihat pasti diberkati. Karena mengapa? Dia sudah melakukan itu, sudah sering melakukan itu, setiap hari dilakukan dengan lemah lembut. Akhirnya menjadi kebiasaan dan orang lain itu pun diberkati. Makanya dikatakan orang yang memiliki kelemah lembutan, dia memiliki bumi. Mengapa demikian? Karena di orang-orang di sekitar itu menjadi peduli sama dia, simpatik, memiliki jawaban atau timbal balik yang baik juga. Coba misalnya nih, ketika kita bertemu sama orang, baru ketemu nih, sudah pakai nada yang tinggi dengan tidak tepat lah. Hai, apa kabar? Gimana? Pasti agak lebih kurang sopan ya, kurang enak didengar. Tapi kalau kita mengatakan dengan orang baru ketemu, kita ngomong, halo, selamat pagi, gimana kabarnya? Itu kan lebih enak, lebih santai, dan orang pun simpatik dan memberikan jawaban yang baik. Iya, puji Tuhan, baik, terima kasih sudah ditanya. Jadi kita pun sama-sama memiliki damai sejahtera. Karena tadi ketika kelemah lembutan itu ada, akan membuat ketenangan, membuat damai sejahtera. Jadi itu penting, kelemah lembutan, lemah lembut. Kalau kita melihat dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua, dikatakan hendaklah kamu memberi kasih itu dengan lemah lembut. Lemah lembut lagi dikatakan, memberi kasih dengan lemah lembut, memberikan perhatian dengan lemah lembut. Itu yang Tuhan mau. Kemudian sikap yang kedua, ketika kita lemah lembut apa? Menjadi rendah hati. Orang yang lemah lembut memiliki kerendahan hati yang baik. Bukan rendah diri ya, tapi dia rendah hati. Kalau rendah diri itu dia minder. Tapi kalau rendah hati, dia orangnya memiliki orang yang kerendahan hati lah gitu. Kalau rendah diri dia orangnya minder. Di mana ayatnya? Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, dikatakan begini.
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah pada Yesus ya, dikatakan sini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kembali lagi kepada poin yang pertama. Ketika kita memiliki kelemah lembutan, ada kerendahan hati dan ada juga ketenangan, damai sejahtera. Itu sangat berhubungan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Makanya sangat penting kita memiliki kelemah lembutan. Dikatakan di firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-11 ayat 29, belajarlah padaku. Dari apa? Karena apa? Karena Allah itu lemah lembut, dikatakan yang pertama. Lemah lembut dulu. Ketika kita lemah lembut, kita akan memiliki kerendahan hati dan orang pun akan diberkati dan menjadi tenang. Firman Tuhan katakan demikian. Dan apalagi ketika kita memiliki kelemah lembutan, kalau kita memiliki kelemah lembutan, kita boleh menjadi panutan bagi orang lain. Pastinya itu. Kita buka ayatnya dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Dan dari ayat yang ke-24 ya, bagian B-nya dari ia harus cakap mengajar, yaitu hamba-hamba Tuhan, dikatakan ia harus cakap mengajar, sabar dan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Dan selanjutnya, orang yang suka melawan dengan lemah lembutan, dia akan luluh. Sama seperti tadi ayat dikatakan Amsal 15 ayat yang pertama, orang yang sedang geram ketika ada kelemah lembutan, dia akan luluh juga. Kelemah lembutan boleh menuntun, jadi panutan, menjadi contoh bagi orang lain. Terus mengapa sih kita harus memiliki kelemah lembutan di akhir-akhir ini? Kita buka ayatnya di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, Matius 24 ayat ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang perlu kita ketahui. Akhir-akhir ini kasih orang menjadi dingin, semakin peduli dengan diri sendiri, tidak ada lagi kelemah lembutan, tidak ada lagi rasa memiliki satu sama yang lain. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kelemah lembutan adalah salah satu juga sifat dari Allah, dari Yesus Kristus. Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut, dikatakan salah satu karakter Tuhan. Hari-hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan, karena supaya kita memiliki kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap produktif dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini kiranya memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, taruh dalam kehidupan kami, dalam hati kami, roh kelemah lembutan untuk kami dapat melakukan terus kebenaran firman Tuhan. Boleh kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kelemah lembutan yang kami berikan boleh menjadi contoh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu diam di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, kau
selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.